Ini adalah kisah tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, menjadi penasihat spiritual Presiden Prabowo Subianto. Benarkah hal itu terjadi? Dalam cerita epik ini, Prabowo memimpin Indonesia menuju kebangkitan baru dengan menggabungkan elemen kearifan lokal, teknologi modern dan kekuatan spiritual. Namun, tantangan besar menanti, mulai dari sabotase oleh elit korup hingga pengkhianatan di cirkel terdekatnya. Bagaimana kelanjutan kisah mengerikan dan penuh makna ini? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Memasuki awal tahun 2025, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan visinya yang kuat dalam nasionalisme, mulai merancang serangkaian kebijakan untuk membangkitkan kejayaan Nusantara. Namun, tantangan yang ada begitu besar. Dunia tengah menghadapi berbagai isu global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, serta kemajuan teknologi yang dapat mengancam eksistensi manusia. Di tengah tekanan tersebut, sebuah gagasan yang tidak terduga muncul dalam benak Presiden Prabowo, yang terinspirasi dari diskusi dengan para tokoh spiritual Nusantara. Dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah ahli spiritual dan pemimpin adat, seorang penasihat menyebutkan legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Ia bukan hanya sosok penguasa mistis yang legendaris, tetapi juga simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan keseimbangan alam. Seorang pemimpin adat mengungkapkan, "Bapak Presiden, jika kita mampu memohon bimbingan dari entitas besar seperti Nyi Roro Kidul, maka Nusantara akan kembali pada kejayaannya." Dia adalah penjaga kearifan lokal yang sudah lama terlupakan. Awalnya, ide ini terasa seperti hayalan. Namun, Prabowo yang menghargai tradisi dan sejarah bangsanya, mulai merenungkan gagasan tersebut. Dalam pikirannya, Indonesia adalah negeri yang dibangun di atas spiritualitas yang mendalam. Untuk maju, negara ini harus mampu menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kearifan lokal serta kekuatan alam. Beberapa minggu kemudian, sebuah upacara besar diselenggarakan di Pelabuhan Ratu, tempat yang dikenal sebagai gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sini, Prabowo memimpin prosesi yang melibatkan pemimpin adat, ulama, dan tokoh spiritual dari seluruh Nusantara. Dalam upacara tersebut, doa dipanjatkan agar Nyi Roro Kidul memberikan pertanda apakah ia bersedia menjadi penasehat spiritual bagi negara. Saat malam semakin larut, ombak Laut Selatan yang biasanya tenang tiba-tiba bergulung menjadi gelombang besar. Langit yang penuh bintang mendadak tertutup awan gelap, dan angin laut membawa suara yang seperti nyanyian. Sebuah wujud muncul perlahan di tengah kabut, anggun dan penuh wibawa. Dia adalah Nyi Roro Kidul, mengenakan kebaya hijau zamrud yang bersinar seperti air laut di bawah cahaya bulan. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Wahai manusia yang memanggilku, apa yang kau inginkan dariku, Ratu Laut Selatan?" Presiden Prabowo maju dengan sikap hormat dan berkata, "Ratu yang agung, bangsa ini menghadapi banyak ujian. Aku memohon bimbinganmu agar Nusantara kembali berdiri tegak sebagai bangsa yang dihormati dunia. Aku ingin engkau menjadi penasehat spiritual negara ini." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Permintaanmu besar, wahai manusia. Namun, aku melihat ketulusan dalam hatimu. Aku tidak dapat meninggalkan sepenuhnya kerajaanku di Laut Selatan. Tetapi aku akan memberimu kebijaksanaan dan petunjuk yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang percaya. Syaratnya, engkau dan bangsamu harus menghormati keseimbangan alam dan menjaga harmoni dengan tradisi leluhur." Prabowo menyetujui syarat tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Nyi Roro Kidul menyampaikan pesan pertamanya. Kunci kebangkitan Nusantara terletak pada 3 pilar: manusia, alam, dan spiritualitas. Jika salah satu dari ketiganya terganggu, kehancuran akan datang. Ingat ini baik-baik. Setelah pertemuan tersebut, Prabowo kembali ke istana dengan semangat baru. Dalam pidato kenegaraannya, ia mengumumkan proyek besar untuk membangun Indonesia berdasarkan 3 pilar yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Proyek ini, yang disebut Nusantara Harmoni, mencakup program penghijauan masif, revitalisasi budaya lokal, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan. Meskipun demikian, pengumuman ini menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak skeptis terhadap keputusan Prabowo
untuk melibatkan elemen mistis dalam pemerintahan. Namun, banyak rakyat kecil yang merasa lebih dekat dengan tradisi leluhur dan mendukung penuh kebijakan ini. Akhirnya, pemimpin kita menghormati budaya kita sendiri, kata seorang petani di Jawa Tengah. Ketika proyek Nusantara Harmoni mulai berjalan, berbagai tantangan mulai bermunculan. Namun, setiap kali kesulitan datang, Presiden Prabowo Subianto selalu mencari bimbingan dari Nyi Roro Kidul melalui ritual khusus. Dalam mimpinya, Sang Ratu sering memberikan nasihat yang tajam dan tepat, mulai dari penyelesaian konflik sosial hingga strategi menjaga ekosistem serta menghadapi tekanan di dunia internasional. Meski begitu, tidak semua pihak mendukung kebijakan ini. Di balik layar, kelompok elit yang merasa terancam oleh perubahan besar mulai merencanakan gerakan untuk menjatuhkan pemerintahannya. Mereka melihat pendekatan mistis ini sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat. Meski diterpa banyak kritik, program Nusantara Harmoni menunjukkan hasil nyata. Alam Indonesia perlahan pulih, budaya lokal kembali mendapat tempat, dan teknologi ramah lingkungan mulai diadopsi di berbagai sektor. Namun, keberhasilan ini juga membawa ancaman besar. Kelompok elit yang selama ini bergantung pada eksploitasi sumber daya alam mulai bergerak. Mereka memandang kebijakan harmoni dengan alam sebagai ancaman besar terhadap keuntungan mereka. Dengan sinis, mereka menyebut proyek ini sebagai romantisme mistis yang dianggap tidak relevan di era modern. Pemimpin kelompok ini, Martin Budianto, seorang taipan bisnis berpengaruh, memanfaatkan jaringan media dan politiknya untuk menyerang pemerintahan Prabowo. Dalam waktu singkat, berita palsu tersebar luas, menggiring opini publik bahwa Presiden Prabowo hanya mengandalkan tahayul untuk memimpin negara. Kampanye ini sukses menciptakan keraguan di kalangan masyarakat perkotaan dan kelompok intelektual. Menyadari ancaman serius ini, Presiden Prabowo segera menggelar rapat darurat di Istana Negara bersama menteri-menteri kepercayaannya. Dengan nada tegas, ia berkata, gerakan mereka bukan hanya ancaman terhadap ekonomi, tetapi juga serangan terhadap nilai-nilai yang kita bangkitkan. Kita harus bersiap menghadapi ini. Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurhana, menanggapi, Pak Presiden, kita perlu memperkuat pendidikan publik tentang pentingnya harmoni dengan alam. Jika rakyat memahami bahwa ini bukan sekadar mistis, tetapi berbasis pada ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, mereka akan lebih mendukung. Prabowo mengangguk setuju, tetapi ia juga menekankan pentingnya mengantisipasi sabotase. Kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan langkah kita, katanya. Di tengah situasi genting ini, Prabowo kembali ke pantai Parangtritis untuk melakukan ritual dan memohon petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Saat malam menjelang, langit yang cerah mendadak mendung, dan angin membawa aroma laut yang khas. Dalam meditasinya, suara Sang Ratu terdengar lembut namun penuh wibawa. Cobaan yang kau hadapi adalah ujian dari semesta. Mereka yang dikuasai keserakahan akan mencoba menghentikan misimu. Namun ingat, kemenangan sejati tidak hanya diraih dengan kekuatan fisik, tetapi melalui kebijaksanaan dan kemampuan memenangkan hati rakyatmu. Sang Ratu kemudian memberikan 3 petunjuk. 1. Perkuat pendidikan rakyat tentang pentingnya harmoni dengan alam. 2. Bangkitkan kembali seni dan budaya yang mengajarkan kebajikan. 3. Waspadai pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Pesan terakhir ini membuat Prabowo terdiam. Ia menyadari bahwa ancaman terbesar tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari lingkaran terdekatnya. Kekhawatirannya terbukti ketika beberapa minggu kemudian sabotase mulai terjadi. Hutan-hutan yang menjadi bagian dari program rebusasi tiba-tiba terbakar di berbagai wilayah. Media yang dikendalikan oleh Martin Budianto dengan cepat memberitakan insiden ini sebagai bukti kegagalan program pemerintah, menyebutnya ilusi hijau. Selain itu, sejumlah menteri yang awalnya mendukung Prabowo mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Penyelidikan mengungkap bahwa salah satu menteri kepercayaannya telah bekerja sama dengan kelompok Martin Budianto, mengalihkan dana proyek lingkungan untuk kepentingan pribadi. Mengetahui hal ini, Prabowo bersumpah untuk tidak menyerah. Prabowo tidak tinggal diam. Dengan tegas, ia memecat menteri tersebut dan menyerahkan kasusnya kepada pihak berwajib. Namun, langkah ini justru semakin memperkeruh situasi politik.
Pihak oposisi mulai menyebarkan isu bahwa Presiden Prabowo memimpin dengan tangan besi. Di tengah situasi yang semakin rumit, rakyat kecil yang telah merasakan dampak positif dari program Nusantara Harmoni mulai menunjukkan solidaritas mereka. Para petani di Jawa Tengah menggelar upacara syukuran karena sawah mereka kembali subur setelah pemerintah memperkenalkan teknologi irigasi ramah lingkungan. Nelayan di Sulawesi melaporkan hasil tangkapan yang meningkat setelah kawasan pesisir direhabilitasi. Dukungan ini memberi semangat baru bagi Prabowo. Ia memutuskan untuk berkeliling ke berbagai daerah, bertemu langsung dengan rakyat untuk mendengar aspirasi mereka. Dalam setiap kunjungannya, ia selalu mengingatkan rakyat akan pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan melestarikan budaya lokal. Kita bukan bangsa yang lemah, ujar Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan petani di Jawa Barat. Kita adalah bangsa yang dibangun di atas kearifan leluhur. Mereka yang mencoba menghancurkan kita hanyalah segelintir orang yang lupa pada akarnya sendiri. Pesan ini menyentuh hati rakyat. Dukungan terhadap Prabowo semakin menguat, tetapi Martin Budianto dan kelompoknya tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan langkah yang lebih agresif untuk menggagalkan program Nusantara Harmoni. Suatu malam, Prabowo kembali bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Kali ini, sang ratu tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya tenang terlihat muram. Bencana besar akan datang jika keseimbangan terganggu, katanya. Namun, engkau masih punya waktu untuk mencegahnya. Dengarkan suara rakyatmu dan bertindaklah dengan bijaksana. Mimpi itu menyadarkan Prabowo bahwa waktunya semakin sempit. Ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Namun, dengan lawan yang semakin agresif dan pengkhianatan yang mengintai, apa langkah berikutnya yang harus diambil? Saat tekanan politik dan sabotase terus meningkat, Presiden Prabowo mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi program Nusantara Harmoni. Ia tahu bahwa kemenangan hanya bisa diraih jika rakyat tetap percaya pada visinya. Namun, serangan dari kelompok Martin Budianto semakin brutal, termasuk menyebarkan fitnah bahwa program pemerintah hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah ekonomi yang sebenarnya. Suatu malam, tragedi terjadi di salah satu kawasan rebusasi di Kalimantan. Sebuah ledakan besar menghancurkan pusat distribusi bibit tanaman, diikuti kebakaran yang meluas hingga ribuan hektar. Media yang dikuasai Martin Budianto segera memanfaatkan insiden ini untuk menyerang pemerintah. Kegagalan Presiden Prabowo melindungi proyeknya sendiri adalah bukti bahwa kebijakan ini tidak efektif. Demikian headline berita mereka. Prabowo tidak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan penyelidikan mendalam atas insiden tersebut. Hasil awal menunjukkan bahwa ledakan itu bukan kecelakaan, melainkan sabotase yang direncanakan dengan matang. Bukti-bukti mengarah pada jaringan perusahaan yang terhubung dengan Martin Budianto. Di tengah penyelidikan, ancaman lain muncul. Oposisi mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, menuduh Presiden Prabowo gagal menjaga stabilitas negara. Situasi politik semakin memanas, dan masa depan program Nusantara Harmoni mulai diragukan. Dalam keadaan penuh tekanan, Prabowo kembali ke pantai selatan untuk meminta petunjuk dari Nyi Roro Kidul. Kali ini, ia membawa beberapa tokoh spiritual dan pemimpin adat sebagai saksi. Saat malam tiba, ombak laut menjadi tenang, dan suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar di udara. Kegelapan ini adalah ujian atas keberanianmu, katanya. Namun ingatlah, kebenaran selalu menang jika didukung oleh ketulusan. Jangan biarkan amarah menguasai hatimu. Gunakan kecerdikanmu untuk mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik layar. Nyi Roro Kidul melanjutkan, kunci kemenanganmu ada pada rakyat. Jika mereka percaya padamu, maka tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkanmu. Namun ingatlah, terkadang musuh terbesarmu bukanlah mereka yang terlihat, melainkan bayangan dalam lingkaranmu sendiri. Pesan ini menjadi pencerahan bagi Prabowo. Ia memutuskan untuk menghadapi situasi dengan kepala dingin, tanpa terbawa emosi. Namun, ia juga sadar bahwa pengkhianatan dari dalam adalah ancaman yang harus segera diselesaikan. Sementara penyelidikan resmi terhadap sabotase berlangsung, Prabowo membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Tim ini bertugas menyelidiki hubungan antara sabotase, kelompok Martin Budianto,
dan kemungkinan pengkhianatan dalam pemerintahan. Mereka bekerja secara rahasia, jauh dari perhatian media dan oposisi. Hasil penyelidikan tersebut sangat mengejutkan. Ditemukan bahwa beberapa pejabat pemerintah telah menerima suap dari kelompok Martin Budianto untuk melemahkan program Nusantara Harmoni. Selain itu, mereka juga membocorkan informasi rahasia terkait proyek pemerintah kepada pihak oposisi. Dengan bukti yang ada, Prabowo segera bertindak. Ia memecat para pejabat korup itu dan menyerahkan mereka kepada pihak berwajib. Langkah ini tidak hanya membersihkan lingkaran pemerintahannya tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa ia tidak akan menoleransi korupsi atau pengkhianatan. Di tengah situasi politik yang semakin memanas, dukungan yang tidak terduga muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Seniman dan budayawan dari seluruh Indonesia mulai menggelar berbagai acara untuk mendukung program Nusantara Harmoni. Mereka menciptakan karya seni, lagu, dan pertunjukan yang menggambarkan pentingnya harmoni dengan alam serta nilai-nilai tradisional lokal. Sementara itu, di pedesaan, para petani dan nelayan mengorganisir aksi solidaritas, mengirimkan pesan kepada pemerintah bahwa mereka siap mendukung program ini dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Kami tidak memerlukan janji-janji kosong. Kami hanya ingin program ini berlanjut karena kami telah merasakan manfaatnya, ungkap seorang petani dari Sumatera Barat. Dukungan yang semakin menguat ini memberi energi baru bagi Prabowo. Ia menyadari bahwa meskipun ada tekanan dari kelompok elit, rakyat kecil tetap setia pada visinya. Dengan semangat baru tersebut, Prabowo mengambil langkah lebih berani dan memutuskan untuk mengundang Martin Budianto bertemu langsung di Istana Negara. Pertemuan ini berlangsung dengan pengamanan ketat, dan hanya beberapa orang yang mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Di pertemuan itu, Prabowo berbicara dengan tegas namun tetap tenang. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu kamu mencoba menghancurkan proyek ini demi kepentingan bisnismu. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan bangsa. Martin Budianto membalas dengan senyuman sinis. Pak Presiden, saya ini hanya seorang pebisnis. Saya tidak punya kepentingan lain selain menjalankan usaha saya. Prabowo menjawab, usaha yang menghancurkan alam dan mengkhianati rakyat bukanlah usaha yang layak. Jika kamu terus seperti ini, maka kamu tidak hanya melawan pemerintah, tetapi juga rakyat. Meski percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan, Prabowo tahu bahwa Martin kini merasa terancam. Ia pun memutuskan untuk mengungkap seluruh bukti yang dimiliki pemerintah kepada publik. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Prabowo memaparkan data tentang sabotase dan korupsi yang melibatkan kelompok Martin Budianto. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, namun mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Setelah konferensi tersebut, situasi mulai berubah. Rakyat yang sebelumnya ragu kembali memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, sementara media yang dikuasai oleh Martin Budianto mulai kehilangan kredibilitas. Namun, meskipun serangan dari kelompok Martin mulai mereda, Prabowo menyadari bahwa tantangan masih terus menghadang. Ia terus meminta bimbingan dari Nyi Roro Kidul dan bekerja lebih keras untuk menjaga kepercayaan rakyat. Setelah serangkaian konflik dan pengkhianatan, Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia berada di ambang kebangkitan baru. Program Nusantara Harmoni mulai menunjukkan dampak positif yang nyata di berbagai sektor. Namun, perjalanan menuju kemenangan penuh masih jauh dari selesai. Prabowo menyadari bahwa tantangan terbesar bukan hanya memenangkan hati rakyat, tetapi juga menjaga komitmen untuk tetap berada di jalur yang benar, sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh leluhur dan didukung oleh Nyi Roro Kidul. Suatu malam di pantai Parangtritis, Prabowo kembali melakukan ritual khusus untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Angin laut terasa lebih sejuk dari biasanya, dan bulan purnama bersinar terang di langit. Dalam meditasi tersebut, suara lembut sang ratu terdengar. Wahai pemimpin yang gigih, ujian besar telah kau lalui. Namun, ingatlah, kemenangan sejati bukan sekadar mengalahkan musuhmu, tetapi memastikan rakyatmu hidup dalam harmoni dan keseimbangan. Prabowo membungkuk hormat. Ratu yang agung, terima kasih atas petunjuk dan perlindunganmu. Namun, aku masih memiliki kekhawatiran. Bagaimana memastikan bahwa keseimbangan ini bertahan dalam jangka panjang? Nyi Roro Kidul tersenyum.
Keseimbangan hanya bisa bertahan jika pemimpin bijaksana dan rakyat sadar akan tanggung jawab mereka terhadap alam dan tradisi. Tanamkan nilai-nilai ini melalui pendidikan, seni, dan cinta terhadap tanah air. Jangan biarkan keserakahan kembali menguasai mereka. Sebagai tanda dukungannya, sang ratu memberikan sebuah cincin zamrud yang bersinar lembut. Gunakan ini sebagai simbol komitmenmu terhadap alam dan tradisi. Namun ingat, kekuatan sejati tidak ada pada cincin ini, melainkan pada hatimu yang tulus. Prabowo menerima cincin itu dengan penuh rasa syukur, merasa mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjuangannya. Setelah pertemuan penting tersebut, Prabowo meluncurkan kampanye pendidikan nasional yang menyoroti pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Kampanye ini melibatkan berbagai institusi pendidikan, pesantren, universitas, serta komunitas seni di seluruh Nusantara. Salah satu inisiatif yang paling sukses adalah Festival Nusantara Harmoni, sebuah acara tahunan yang menggabungkan seni, budaya, dan teknologi ramah lingkungan. Festival ini menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk menampilkan kearifan lokal mereka dan berbagi inspirasi. Dari tarian tradisional hingga inovasi teknologi berbasis alam, semua bersatu dalam semangat kebangkitan. Para pemuda mulai memandang tradisi bukan lagi sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, melainkan sebagai warisan yang harus dijaga. Para petani dan nelayan juga semakin percaya diri, berkat teknologi ramah lingkungan yang membantu meningkatkan hasil pertanian dan tangkapan mereka. Bahkan kota-kota besar mulai mengadopsi sistem transportasi dan energi yang lebih berkelanjutan. Prabowo memastikan bahwa hasil dari proyek ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Transparansi dalam pengelolaan dana dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam kesuksesan program ini. Di sisi lain, kelompok Martin Budianto semakin terpuruk. Bukti-bukti terkait korupsi dan sabotase yang diungkap oleh pemerintah membuat banyak sekutu Martin mundur. Akhirnya, Martin sendiri ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan, termasuk perusakan lingkungan dan pengkhianatan terhadap negara. Proses hukum yang transparan memberikan pesan tegas bahwa tidak ada yang kebal hukum, tak peduli seberapa kuat mereka. Namun, Prabowo memilih untuk tidak menjadikan hal tersebut sebagai kemenangan pribadi. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kita tidak merayakan kejatuhan seseorang, tetapi bangkitnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Kita semua harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa kita tidak mengulangi sejarah kelam." Dengan stabilitas yang mulai tercipta, Prabowo berfokus pada keberlanjutan program Nusantara Harmoni. Ia mendirikan lembaga khusus yang bertugas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Lembaga ini melibatkan tokoh adat, ilmuwan, serta pemuda untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai harmoni. Selain itu, Prabowo juga mempersiapkan generasi penerus yang dapat melanjutkan visi ini. Ia meyakini bahwa pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga yang dapat menyiapkan fondasi bagi masa depan. Dalam salah satu mimpinya yang terakhir, Nyi Roro Kidul memberikan pesan yang penuh makna. "Wahai pemimpin yang bijaksana, aku akan kembali ke kerajaanku di Laut Selatan. Namun, ingatlah, kekuatanku selalu ada bersamamu selama engkau menjaga keseimbangan. Jangan pernah lupakan akar dari kebijaksanaan ini, hormati alam, lestarikan tradisi, dan cintailah rakyatmu." Saat terbangun, Prabowo merasa bahwa tugasnya sebagai pemimpin telah mencapai puncaknya. Ia telah membuktikan bahwa kearifan lokal bukanlah hal yang kuno, melainkan fondasi yang kokoh untuk masa depan. Di akhir masa pemerintahannya, Prabowo dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa Indonesia memasuki era baru yang penuh harapan. Rakyat hidup lebih sejahtera dan lebih sadar akan pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan tradisi. Proyek Nusantara Harmoni menjadi model yang diadopsi oleh banyak negara lain dalam menghadapi tantangan global. Kisah ini juga meninggalkan pelajaran berharga bagi generasi mendatang, bahwa kebijaksanaan seringkali tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Dengan menghormati alam, tradisi, dan nilai-nilai spiritual, manusia dapat mencapai harmoni sejati. Dengan demikian, Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang abadi bagi Nusantara.
Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.